Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, berkat ya kita hari ini bisa menjalani satu hari lagi. Di saat kita tahu saat ini, di detik ini, banyak orang yang harus mengucapkan perpisahan kepada orang-orang yang terkasih. Banyak dari mereka yang tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, menyatakan kasih sayangnya di saat-saat terakhir. Banyak yang harus meninggalkan anak-anaknya sendirian di dunia ini, atau orang tua yang kehilangan anaknya, atau pasangan hidup yang kehilangan kekasih hatinya. Dan saat kita menerima berkat satu hari ini, hari baru, kesempatan kita untuk mengucap syukur, mengisinya dengan hal-hal yang menyukakan hati, yang mendatangkan berkat Tuhan pastinya. Apabila kita saat ini ada di titik di mana kita tidak bisa merasakan sukacita, mari di saat dunia yang penuh dengan informasi ini, banyak orang yang bahkan menolong orang lain dengan mengiklankan diri di banyak media atau di gereja-gereja. Mari di satu hari ini kita isi dengan sedikit waktu dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Amin ya. Apabila kita punya alasan ya bahwa keadaan hidup kita tidak memungkinkan kita untuk bersukacita, mari minta pertolongan ke para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan ya, yang benar-benar tahu tujuan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus bijak ya dalam memilih orang yang dimana kita akan menceritakan semuanya. Amin ya. Apapun yang kita alami hari ini, apabila kita memang butuh sesuatu jalan keluar, percaya ada jalan keluar. Cari orang-orang yang benar-benar mau menolong, pasti ada. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, telah menulis di kitab ini. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Di Alkitab ini diceritakan kehendak-kehendak Tuhan, yang dimana orang yang mencintai Tuhan, yang tahu Tuhan, pastinya orang yang mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, di saat aku lapar, kenapa kau tidak memberi aku makan? Di saat aku sakit, kau tidak mengobati ya? Di saat di penjara, tidak menjenguk. Tuhan ada di orang-orang yang penuh masalah itu, orang-orang yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan Yesus ada di orang-orang seperti itu. Jadi apabila kita menemui seseorang yang bertitel bekerja di gereja atau apapun ya, pendeta atau hamba Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan ya, di mana Tuhan Yesus ada di situ, berarti Anda salah orang ya, salah menemui orang. Karena Tuhan Yesus berkata, aku ada di orang-orang seperti itu. Saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Saat haus kau tidak memberi aku minum. Saat aku di penjara, kau tidak menjenguk aku. Tuhan Yesus ada di orang-orang seperti itu. Orang-orang yang penuh masalah, yang membutuhkan pertolongan. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Amin ya, jadi kita tahu. Datanglah di orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar tahu Tuhan itu ada di tempat di mana saja. Ada tertulis di kitab. Tuhan Yesus ada di mana saja. Di orang-orang seperti apa. Amin ya. Makanya Tuhan Yesus itu juru selamat, datang ke bumi untuk menyelamatkan
Makanya disebut juru selamat. Karena memang pekerjaannya Tuhan datang ke bumi itu untuk menyelamatkan. Amin ya. Jadi saat butuh pertolongan, carilah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Yang benar-benar tahu Tuhan Yesus itu ada di mana. Untuk mengaplikasikan cintanya kepada Tuhan itu, Tuhan Yesus ada di mana sih? Di orang-orang seperti apa sih? Kalau orang-orang yang tahu atau mencintai Tuhan Yesus, pasti melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Karena dia tahu Tuhan Yesus yang dia cinta itu ada di mana. Amin ya. Amin. Jadi selama masih ada orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus, carilah. Karena di situ ada jalan keluar. Ada cinta Tuhan. Cinta kasih dari Tuhan. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di Kisah Para Rasul pasal yang ke-23, ayat 23 sampai 35. Judul perikopnya, Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu,
Wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kita tahu kemarin terjadi kegaduhan saat kepala pasukan membawa Paulus ke mahkamah agama. Dan ada beberapa orang, 40-an orang, dikatakan di sini malah 40 orang lebih yang merencanakan membunuh Paulus. Bahkan mereka mengutuki dirinya dan tidak akan makan dan minum sampai mereka berhasil membunuh Paulus. Mereka merencanakan hal sampai seperti itu. Tetapi ada kemenakan Paulus yang mendengar rencana jahat ini. Kemudian kemenakan Paulus ini datang menemui Paulus. Saat itu Paulus dibawa oleh kepala pasukan ya, karena takut Paulus dikoyak-koyak. Jadi kemenakan Paulus menemui Paulus di penjara di markas kepala pasukan. Di situ kemenakan Paulus menceritakan rencana jahat yang ia dengar, di mana ada sekelompok orang, 40-an orang bahkan dikatakan lebih, merencanakan membunuh Paulus, bahkan tidak akan makan dan minum sampai berhasil membunuh Paulus. Mereka merencanakan ya akan membunuh Paulus di tengah jalan, karena mereka meminta kepada imam ya untuk memeriksa lagi lebih teliti. Alasannya itu agar Paulus dibawa keluar dari markas kepala pasukan. Di tengah jalan mereka merencanakan untuk membunuh Paulus. Nah, ketika mendengar laporan dari kemenakannya ini, kemudian Paulus meminta perwira yang ada di situ untuk membawa kemenakannya ini menemui kepala pasukan untuk menceritakan apa yang didengar. Nah, kemudian kemenakan Paulus ini menceritakan semuanya kepada kepala pasukan. Kepala pasukan berkata, "Jangan menceritakan siapapun." Dikatakan di ayat 22 ya. "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Dan ternyata kepala pasukan membawa Paulus ke Kaisarea. Dikatakan di ayat 24, "Bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan saat mau membawa ini ya Paulus ke Kaisarea, kepala pasukan juga menitipkan surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia." Jadi kepala pasukan juga menulis surat saat menyuruh dua perwira ya untuk menyiapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea. Katakan di sini beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira jam 9 malam. Dikatakan di ayat 27 ya. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ini kelanjutan surat untuk ini ya, untuk wali negeri Felix. "Dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma." Jadi kepala pasukan juga menceritakan secara kronologis ya kepada wali negeri Felix peristiwa apa yang dialami oleh Paulus, sehingga kepala pasukan mengirim Paulus
ke Kaisarea menemui wali negeri Felix. Dikatakan di ayat selanjutnya, untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkan ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Jadi kepala pasukan juga menceritakan bahwa untuk mengetahui apa alasan orang-orang Yahudi mendakwa Paulus, kepala pasukan ini sampai membawa Paulus ke mahkamah agama mereka. Dikatakan seperti itu. Dan di sini kepala pasukan jadi tahu karena ternyata Paulus didakwa karena masalah hukum Taurat mereka, yaitu hukum Taurat orang-orang Yahudi. Dikatakan di kalimat selanjutnya, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Itu yang membuat kepala pasukan menyelamatkan Paulus ya saat di mahkamah agama, takut Paulus dikoyak-koyak. Karena ditulis di sini tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Jadi tuduhan itu tidak memenuhi syarat untuk Paulus dihukum mati atau dipenjarakan. Itu pendapat dari kepala pasukan. Dikatakan di ayat 30, kepadaku telah diberitahukan bahwa ada kelompokan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Ini yang dikatakan kepala pasukan di surat itu yang ditujukan kepada wali negeri Felix. Dikatakan di ayat 31, lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Nah, jadi setelah kepala pasukan menulis surat itu ya, perwira-perwira yang diminta kepala pasukan untuk mengantar Paulus mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka pada malam hari ke Antipatris. Dikatakan di ayat 32, pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Jadi mereka mengantar kemudian balik lagi ke markas. Dikatakan di ayat 33, setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri, kepala wali negerinya, dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Jadi kepala pasukan mau menyelamatkan Paulus ya dari rencana jahat, di mana direncanakan bahwa Paulus di tengah jalan akan dibunuh. Nah, maka dibawalah Paulus ke Kaisarea. Ini yang dialami Paulus saat didakwa ya. Banyak hal dialami Paulus saat menyampaikan firman Tuhan, melakukan kesaksian. Itu yang Tuhan mau. Di awal mula gereja berdiri ya, di jemaat mula-mula, itu yang terjadi. Banyak hal dialami Paulus dan para rasul dan para murid lainnya. Orang-orang menolak. Yang menguatkan mereka apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menggerakkan hati. Seperti menggerakkan hati kepala pasukan dan orang-orang yang mau menolong Paulus dan para rasul dan para murid lainnya ya. Bukannya luar biasa. Saat kita ada di dunia, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan.
bahkan menolong orang-orang yang dipakai Tuhan, atau menolong orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, atau orang-orang yang melakukan kegiatan kemanusiaannya ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, datang ke dunia untuk menyelamatkan. Amin ya. Makanya Tuhan Yesus merekrut banyak murid. Yang ditemui pun juga banyak, 500-an orang ya saat kebangkitannya, sebelum naik ke surga. Amin ya. Amin. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling membantu, saling mensupport, saling mendukung. Tidak bosan-bosannya kita katakan kepada diri kita sendiri dan orang-orang, agar banyak orang tahu tujuannya. Di dunia memang harus memaksimalkan talenta ya, yang dimana kita dikasih kesempatan Tuhan, di dunia kerja, di dunia manapun ya, dunia pelayanan, dunia kemanusiaan, dimanapun. Tapi kita harus menyadarkan diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita bahwa tujuan kita itu sama, untuk menciptakan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia bisa dirasakan banyak orang. Itu dibutuhkan saling bantu, saling support, saling dukung. Amin ya. Amin. Amin ya. Kiranya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Banyak orang yang bersuka cita karena keberadaan kita ya selama di muka bumi. Banyak orang yang bisa merasakan kasih karunia Tuhan selama kita ada di muka bumi. Amin ya. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ayat-ayat firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan hari ini. Biarlah dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu, untuk berkati kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami bisa menceritakan dan bersaksi bagi-Mu sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap orang yang sakit Tuhan, Kau berikan mujizat, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan penyertaan-Mu. Apapun di tubuh mereka yang bukan daripada-Mu, Kau angkat Tuhan, Kau singkirkan dari tubuh mereka Yesus. Dan siapapun yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan yang dapat bawa kami semuanya. Kau berikan kami semuanya pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, di bidang apapun, di hal apapun Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan siapapun yang butuhkan pasangan hidup, Kau berikan kami semuanya pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi pada-Mu. Dan siapapun dia yang butuhkan penyelesaian masalah, solusi,
beban hidup dalam mereka Tuhan. Kau berikan jalan keluarmu, curahan Roh Kudusmu, terobosan-terobosanmu, hal-hal yang baik kau curahkan, dan biarlah namamu yang dipermuliakan di hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kau benar-benar ada, benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.